Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik sekalian jamaah Masjid Nurul Islam, jemaah pengajian Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan tetap memberikan kepada kita berupa nikmat yang tak terhingga, nikmat yang senantiasa kita nikmati setiap saat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini, insyaallah dengan penuh berkah. Semuanya dalam rangka insyaallah ta'awun mencari ilmu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berada di dalam jalan Allah yang menuntut ilmu yang dijanjikan oleh Allah sebagai orang di mana jika menuntut ilmu dan kita termasuk orang yang di dalam jihad. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan ke haribaan junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pencerah dan Nabi penyempurna dari agama hadis Islam ini, sehingga dengan datangnya beliau maka sempurna agama ini, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang akan mengikuti Dinul Islam ini sampai yaumul qiyamah. Sahabat dan ibu jamaah dari Masjidul Islam dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai takmir mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di pengajian ini, yakni pengajian rutin Masjidul Islam yang diadakan setiap bulan sekali. Kemudian kami juga dari kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu RT 8 yang telah menyiapkan konsumsi pada malam hari ini, dan semoga amalan kita semua, khususnya RT 8 pada kali ini, diterima di sisi Allah dan diberikan pahala yang setimpal. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kedepannya Masjid Nurul Islam ini akan meningkatkan daripada pengajian ataupun acara-acara tausiah, di mana kita akan menambah daripada pengetahuan kita dengan menambahnya kajian-kajian yang ada di dalam Masjid Nurul Islam ini, termasuk insyaallah nanti kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau belajar mengaji. Nanti kita berusaha untuk menyeting atau menambahkan, kalau tidak tempatnya setelah asar, mungkin setelah maghrib. Jadi insyaallah kita akan senantiasa berusaha bekerja sama dengan bantuan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik dan mas sekalian, sehingga masjid kita ini tidak sepi dan akan mengadakan kajian-kajian, mengadakan konflik-konflik ataupun ajaran-ajaran kajian yang mengandung daripada ajaran Islam dan yang akan menambah ilmu kita semua, baik itu yang berupa pengetahuan yang di dalam aktivitas kajian kita maupun berupa pelajaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini adalah salah satu hal yang terpenting di dalam agama Islam. Karena dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kita sudah termasuk orang-orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'an 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang
Hadir Islam yang telah memberikan sambutannya mengenai kegiatan yang akan diadakan di Masjidil Islam. Itu perlu diketahui bahwasanya pada Sabtu pekan yang pertama setiap bulan kita akan mengadakan kajian setiap selesai sholat maghrib, dan untuk yang minggu yang ke-3 insya Allah nanti ada silaturahmi dari PCM Sawahan yang akan datang ke Masjidil Islam untuk lebih mengetahui kondisi masjid di bawah asuhan Muhammadiyah, khususnya di daerah Sawahan. Mudah-mudahan kegiatan yang digagas oleh Ketua Tamir dan stafnya bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu acara ini tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, dan insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Oh, maaf ini bukan. Amin. Mari kita sempatkan setiap kita mengikuti taklim seperti ini, kita sempatkan menggerakkan hati kita untuk berucap syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pengajian seperti ini yang diundang itu lebih dari yang hadir malam ini. Artinya yang diundang banyak yang tidak hadir. Kalau pengajian ini menghadirkan rahmat dari Allah, maka mohon maaf, yang mendapatkan rahmat tersebut ya hanya sebatas orang yang hadir. Kita bukan tidak punya kesibukan. Jenengan hadir ini bukan karena tidak punya kesibukan, tapi salah satu alasan dari jenengan hadir ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita taat kepada Allah. Disuruh sholat subuh, ini sholat subuh, betul lagi. Diminta untuk bangun malam hari, sholat tahajud, ya bangun. Disuruh untuk sering-sering baca Quran, ya baca Quran. Itu namanya taat. Diundang taklim seperti ini, ya datang mengikuti taklim, thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Itu namanya taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, menurut saya yang untung itu sinten, Pak? Kalau kita taat kepada Allah, yang untung itu Gusti Allah atau kita? Kita. Mohon maaf, Allah itu tidak butuh dengan ibadah jenengan, tidak butuh. Kita seluruh dunia ngerasain Gusti Allah
dirasani Gusti Allah, diwelek-elek, itu Allah tidak semakin rendah namanya. Atau jenengan semuanya menyanjung Allah sampai godek-godek, iya juga Allah itu tidak terus namanya semakin tinggi. Allah itu tidak terpengaruh oleh ibadah jenengan. Surga sama neraka sudah diciptakan oleh Allah, jalannya juga sudah ditunjukkan. Nek ngene iki mlebu swarga, nek ngene iki mlebu neraka, kita dibekali dengan akal, sudah selesai. Jadi kita ini yang butuh untuk mendapatkan itu. Bapak Ibu, saya sampaikan begini, kalau Allah itu ingin memasukkan hambanya ke surga, Pak, bukan kok seperti botol diangkat oleh Allah dilebokkan nang surga, bukan. Itu tidak adil Allah kalau seperti itu. Apa gunanya akal? Apa gunanya iman? Kalau Allah ingin memasukkan hambanya ke surga, hamba itu Pak Bu ditunjukkan jalannya, dan Allah itu membuat hamba itu senang di jalan itu. Itu loh, nek sholat kok iso mlebu swarga, dan hamba itu Pak dibuat senang sholat. Loh, kok nek ngrungokno pengajian iso mlebu swarga, dan Allah membuat kita itu senang mendengarkan pengajian. Itu cara Allah memasukkan hambanya ke surga. Sehingga ada ikhtiar, ada amal soleh untuk memasukkan orang itu ke surga. Itu hadirin sekalian, hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah kita itu tidak disukai oleh Allah, Pak, saudara kami, kalau Allah itu sudah tidak suka dengan hambanya, maka hamba itu dibuat sibuk sesibuk-sibuknya, Pak. Gak mari-mari koyok-koyok wong penting, sibuk sibuk sampai akhirnya dia itu tidak sempat berjamaah di masjid. Nanti kalau dia masuk neraka, apa kata Allah? Lah kenapa dewi? Saya akan menunjukkan ini neraka, ini. Kalau ada orang masuk surga, kata Allah, ya mesti itu amalku. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sekarang ini berada di masjid, bersyukur. Tidak usah iri dengan yang sekarang tidak hadir ke masjid. Saya menyampaikan di beberapa tempat, takmir masjid tidak usah ngemis-ngemis infak sedekah kepada jamaah. Saya ulangi lagi, takmir masjid tidak usah ngemis-ngemis infak sedekah kepada jamaah. Ini bukan rumahnya takmir. Iki api, iki elek, ya sing dirasani betul jopo, sing nenggoni begini. Ini bukan rumahnya Pak Usman. Jenengan nyumbang masjid bukan nyumbang rumahnya Pak Usman. Takmir itu silih berganti. Boleh jadi mungkin sekarang Pak Usman, mungkin boleh jadi berikutnya nanti siapa. Itu hadirin sekalian. Dan hampir tidak ada cerita masjid itu bubar, tidak ada. Masjid tutup tidak ada. Karena kalau jenengan tidak mau nyumbang ke masjid, jenengan tidak mau infak ke masjid, kata Allah, gak apa-apa, aku gak butuh awakmu. Saya akan hadirkan dermawan-dermawan yang soleh. Saya hadirkan dermawan orang donatur-donatur yang baik. Karena Pak, ini bukan rumahnya. Nah, saya kalau narik sumbangan infak sedekah kepada jamaah, saya juga ketua takmir. Bahasa saya itu bukan minta, tapi memberi kesempatan. Sampai nyumbang, ya tak tompo, tak gawe rehab masjid. Saya kemarin itu bikin kanopi masjid habis 130 juta, hanya 2 pekan selesai. Bahasa saya membuka kesempatan jariah. Saya mau minta Pak, lo ini bukan kanopi saya kok. Ini bukan bangun rumah saya kok. Oleh duit, 1 hari selesai, ya dapat kok. Nggak selesai sehari, mungkin sepekan, 2 pekan, 1 bulan, ya nggak apa-apa. Mungkin omai wong bareng kok, omai wong akeh, bukan rumah saya.
membuka kesempatan seluas-luasnya. Alhamdulillah 2 pekan terkumpul uang 130 juta. Bu, mohon maaf, ini masih pengantar. Ada orang itu begini, mohon maaf Pak, mohon maaf. Jenengan boleh sibuk tak apa-apa. Ada orang mengatakan begini, untung aku ini duduk pengurus masjid. Wahai pengajian, pengurus masjid itu bingung mikirin konsumsi, bingung mikirin Ustadz Isoko, bingung ngekak nolong. Untung aku ini duduk pengurus masjid. Wahai pengajian aku karek teko, pengajian biar aku karek mulai. Monggo silakan ambil posisi itu Pak, silakan. Tidak apa-apa. Allah akan hadirkan pengurus-pengurus masjid yang istiqomah, yang betul itu Pak Musyola. Jenengan tawarkan kepada takmir, Pak takmir, apa yang belum selesai? Pak takmir, apa yang dibutuhkan oleh masjid ini? Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Ini rupanya Allah. Apa kata Allah? Uruslah agamaku, urusanmu jadi urusanku. Innama amruhu masajidihum ahlullah. Barang siapa yang memakmurkan masjid akan diangkat oleh Allah sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Sekarang nilai, apakah cukup sekedar sebagai hamba dengan holik, atau naik statusnya menjadi keluarganya Allah? Tawarkan Pak kepada pengurus ranting, kepada pengurus masjid, apa Pak yang belum selesai Pak? Apa yang menjadi kerepotan jenengan? Tawarkan Pak. Itu yang benar. Wahai Ramadan itu kan sibuk-sibuknya takbir Pak. Ada Pak orang itu masuk masjid itu enak itu. Untung aku duduk takbir. Ya wahai tarawih aku karek teko, wahai takjil aku karek teko, wahai buko aku karek teko, buko buyar aku yang oleh mangan, mari buyar aku karek. Monggo silakan. Tapi Al-Quran Rasulullah sudah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kan kalau saya ceritakan tentang nanti kapan-kapan kita akan cerita sirah Nabawi ya, sahabat-sahabat Rasul Pak, yang 10 dijamin masuk surga. Saya ulangi begini, sahabat Rasul yang dikatakan dijamin 10 sahabat Rasul dijamin masuk surga. Itu Pak, ke-10-10-nya itu miliarder Pak. Orang kaya raya Pak, yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalkan kekayaan Pak 243 miliar kalau dirupiahkan. Yang namanya Utsman bin Affan itu triliunan Pak. Yang namanya Thalhah bin Ubaidillah itu Pak mengawal Rasul di perang Uhud. 9 pengawalnya Rasul, 7 itu langsung meninggal. Tinggal 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal dengan panahnya itu, sama Thalhah bin Ubaidillah. Bapak tidak usah 10 Pak, cari 3 orang terkaya sahabatnya Rasul, nanti muncul Pak Thalhah bin Ubaidillah. Itu Pak menjadi tabi'in Rasul. Wes aku tak nyumbang tuh, aku gak melok perang. Gak ada istilah seperti itu Pak. Di zaman Rasul tidak ada. Aku soge, jangan aku singgung kono jarane, aku singgung kono pedane, tapi aku gak melok perang. Gak ada. Orang itu berebut ini mati syahid. Ini gak nyumbang apa-apa malah gak maju. Loh iya, sahabat-sahabat Rasul itu orang kaya raya Pak. 10 sahabat Rasul itu orang kaya raya. Itu pun ada di medan perang. Abdurrahman bin Auf itu paling kaya Pak. Kapak itu dari emas Pak, paling kaya. Itu Pak ketika perang Uhud itu di depan Pak. Wong sugih di kampung-kampung lah akeh. Aku tak nyumbang ya, aku tak melok jamaah sholat. Aku tak nyumbang ya, tapi aku tak melok pengajian. Monggo itu pun baik. Tapi sahabat Rasul pun tidak ada yang seperti itu. Ya, yang namanya Mus'ab bin Umair nanti Mas ya dibuka di Google, dicari alamat duta Islam pertama, muncul namanya Mus'ab bin Umair. Anaknya orang kaya bernama Hasnah binti Malik ibunya. Sampai Rasul itu mengatakan dulu di Mekah tidak ada laki-laki bajunya sehalus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu bukan lewat baju urip ini Bu ya, lewat orangnya sudah tidak ada, parfumnya itu masih semerbak.
Saking mahalnya parfum. Bukan sinyong-nyong yang 5.000 per mili itu Pak. Sinyong-nyong yang ampel bukan. Saya ini tidak penggemar wangi Pak, wangi-wangian. Bukan itu. Itu meninggal di perang Uhud dengan tangan ditebas, kiri ditebas, punggung ditembus oleh tombak. Itu orang kaya raya mati di medan perang. Ini mbaknya imamnya itu bisa belum melok pengajian. Lakukan. Karena apa? Kita ini mau mencontoh siapa? Kalau kita bukan mencontoh Kanjeng Nabi. Saya kenalkan dengan orang paling kaya di Atakwa, namanya Haji Imron, putranya Ustadz Habib Dahlan. Mungkin jenengan pernah kepam di Kalibutuh, dia wonten Ustadz namanya Habib Dahlan. Bersebelah dengan Fathul Badri di Kalibutuh itu. Anak itu rumah itu kalau 20 mungkin lebih. Tapi bendino nang masjid. Bendino nang masjid. Kalau namanya Ramadan itu Pak 10 hari nginep nang masjid. Saya tanya, Pak Haji, ya apa perusahaannya? Saya tutup Pak Luhut. Masa tutup perusahaan 10 hari Ramadan terakhir yang lebih. Loh ini Gusti Allah gak karu-karuan. Seperti itu Pak. Jadi ini harus ketemu kunci nih, harus ketemu jalan nih lah, luar biasa. Ini sekedar mengingatkan, biar nanti jenengan saling menggugah, saling mengingatkan agar pengajian itu ramai. Ya, Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu tidak punya dibaan, tidak punya tahlilan, tidak punya apa bu? Salawatan. Yang punya itu hanya pengajian seperti ini. Dan di waktu pengajian itulah ada nasihat-nasihat. Nah, kalau sudah pengajian yang tidak datang, mau apa lagi? Pengajian itu hanya Muhammad itu Pak, kuncinya hanya 2 Pak. Rapat periodik sama pengajian. Rapat rutin sama pengajian, itu kunci Muhammad. Kalau sudah tidak pernah rapat, omongan itu tidak pernah pengajian, mosok ya nyangkruk dok, ada. Ngapunten Bapak Ibu, ya, biar nanti kita masuk surga sareng-sareng. Betul Bu? Amin. Ya, masuk surga. Monggo siapa yang duluan? Pak Usman duluan. Mau berangkat sekarang Pak Usman? Baik, hadirin sekalian, itu sekedar pemanasan. Tapi lumayan 20 menit pemanasan. Bu, sekarang tanggal berapa? Ngaji nang masjid kok tanggal 9. Bulan apa Bu? Bulan apa Bu? Juli. Inilah acara PKK yang ini. Tanggal berapa Pak? Bulan apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Tanggalnya benar. Nah iya. Itu satu bentuk pengakuan ya, bahwa kita ini lebih familiar dengan tahunnya, tanggalannya orang lain. Saniki bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah itu apa Pak? Setelah Dzulhijjah apa Bu? Hafal nggak tahun-tahun bulan-bulan Islam? Urutan Islam hafal nggak? Ayo pura-pura dikir mana? Kapan ditakoi pura-pura dikir Pak? Kalau saya pura subhanallah, bukan di tempat sini Bu, bukan di tempat sini. Kalau saya ditakoi langsung hello, padahal gak apa-apa. Pertama apa Pak? Bulan apa? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada yang mengatakan Jumadil Ula, Jumadil Sani. Bu, tidak usah dicatat Bu, direkam saja biar cepat. Terus ada lagi setelah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus nek Syawal banget. Layan, ujung-ujung. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hadirin sekalian, saya ingin ceritakan
kedudukan tahun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nanti ini kan acara Idul Kurban sudah selesai. Ya, sudah tidak usah bahas Idul Kurban. Sekarang kita fokus pada persiapan tahun baru. Tahun baru ini Bu, insya Allah tanggal 19 Juli. Oke, 19 Juli masuk tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Oke. Betul Bu, oke? Sudah. Ada persamaan, ada perbedaan tahun Islam dan tahun Masehi. Sudah. Persamaannya namun tunggal. Persamaannya hanya satu. Saya salut kalau dulu mencatat itu salut. Silakan yang daya ingatnya tidak begitu bagus dicatat, boleh mencatat. Bagi yang daya ingatnya luar biasa. Ini kan ngaji Pak. Kalau ngaji itu kan minimal bawa Quran. Ya. Silakan bawa Quran, kecuali orang-orang yang sudah hafal boleh bawa Quran. Jadi ini sepertinya kelihatannya lebih banyak yang hafal. Saya ini minder kalau ngaji sama orang-orang yang hafalannya tinggi. Ya, kalau saya kan di HP kan ada aplikasi Quran ya. Kalau ibu-ibu sudah nggak bawa Quran, di HP juga nggak ada aplikasi, itu menunjukkan bahwa ibu itu hafal. Sudah persamaan tahun Islam dengan tahun Masehi. Ya, hanya satu Pak. Sama-sama berumur 12 bulan. Sama-sama berumur 12 bulan. Sudah. Dan harinya sama-sama 7 hari dalam sepekan. Hanya itu saja. Adapun perbedaannya saya rangkum itu ada 7. Bapak Ibu cari buku manapun tidak ada. Ini rangkuman saya Pak. Oleh ngintip macam-macam. Ya. Ada berapa Bu perbedaannya? 7. Saya suka dengan tanggal 7. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Orang tawaf berapa putaran? 7. Langit berapa lapis? 7. Tangga nada do re mi fa sol la 7. Pelangi itu berapa warna? 7. Bayar koperasi di paling pas tanggal 7. Kok enggak tanggal 1? Saya pensiunan belum oleh. Belum tanggal 5 lah iso si antin nang kodim. Pak nggih. Nek tanggal 8 wae kesuwen santai. Makanya paling pas tanggal 7. Bayar koperasi tanggal 7. Satu perbedaan nomor 1 tentang nama. Tahun Islam namanya tahun, kalau tahu disebutkan cek seneng ustate tiba wis ngerti kabeh. Tahun Islam disebut juga dengan tahun. Jangan merendahkan diri. Kalau tahu sebutkan saja. Apa Bu? Tahun Hijriah disingkat dengan tahun Masehi, tahunnya orang Nasrani, tahunnya orang Kristen, itu tahun Masehi disingkat dengan M. Nanti saya jelaskan kenapa kok miladi. Ya, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari latar belakang pemberian nama. Kalau tahun Islam diberi nama tahun Hijriah, itu di latar belakangi dengan berpindahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi meninggalkan Mekah yang tidak kondusif, meninggalkan Mekah yang suka mengganggu, meninggalkan Mekah yang banyak orang tidak suka, benci, menuju ke Madinah, tempat yang sangat indah. Rasul disambut di sana. Nah ini nanti kalau cerita Sirah Nabawi Pak Suwan saya ceritakan mengapa Madinah itu kok menyambut Rasul. Nenek moyangnya Rasul di Madinah, kakeknya Rasul, ya itu Pak, saya ulangi, kakeknya Rasul Abdul Muthalib lahir di Madinah, ibunya juga orang Madinah. Salma binti Amru itu orang Madinah. Jadi ibunya kakeknya Rasul itu orang Madinah. Jadi nenek moyangnya Rasul di Madinah. Sehingga ketika Madinah mendengar Muhammad jadi nabi,
Madinah itu menyambut luar biasa. Paham ya? Bu, Pak? Ya, pelan-pelan ya, sudah. Adapun tahun Masehi itu diangkat dari lahirnya Isa al-Masehi, kan? Lahir itu Pak, bahasa Arabnya milad, miladiah, maulud. Makanya Rabiul Awal itu sering disebut juga dengan bulan maulud, karena di bulan Rabiul Awal ada tanggal 12 lahirnya Rasul, sehingga Rabiul Awal sering disebut dengan bulan maulud, bulan maulid. Kalau saudara saya di seberang sana bilangnya len maulud. Saya menguasai 3 bahasa. Len maulud. Bulan itu disingkat jadi len. Ya, Abdul Razak disingkat Dulzak. Itu saya ini kan suku Asmat. Kenapa suku Asmat? Asli Madura, bukan Asmat yang di Papua ini. Sudah. Lanjut Bung, sudah. Disingkat dengan M, dibaca Masehi atau Miladiah. Itu perbedaan yang kedua. Nah, orang Kristen, orang Nasrani atau Nasoro itu berkeyakinan lahirnya Isa itu Pak tanggal 25 Desember. Betul lagi? Diperingati dalam bentuk hari Natal. Pak jenengan kalau tanggal 25 Desember Natalan itu Pak, ningali nopo? Cemoro. Ini bener ini cemoro. Terus nopo malih? Lampu ini kedip-kedip gini, mergo baterainya untuk suwake. Terus nopo? Loh, salju nopo kapas? Loh, mosok ono salju. Loh, niku kapas tapi melambangkan salju. Nah, apa tadi? Saya ambil 2 saja, cemoro dan salju. Mereka itu ingin menerangkan kepada kita bahwa lahirnya Isa itu di dekat pohon cemara dan di musim salju. Itu mereka. Bagaimana dengan Al-Quran? Monggo silakan dibuka Pak, monggo saya dibantu Pak. Dibaca surah Maryam. Surah keberapa Maryam ini? Surah 19. Setelah Maryam, setelah Toha, Al-Anbiya. Setelah Al-Anbiya, Al-Hajj. Setelah Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan dan seterusnya. Khususnya aku sih nggak hafal ya. Sudah. Maryam surah yang ke-19 ayat 23 sampai 25. Monggo Pak Usman dibantu dibacakan Bu. Sinten terserah. Saya izin dulu Pak. Ayat 23, baca terjemahnya saja. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Kurma. Ini sih bener sih di. Yang bener yang mana ini? Yang mereka pakai pohon cemara atau yang Al-Quran yang pohon kurma? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan, jangankan salah, diragukan, diperdebatkan, itu tidak ada Al-Quran itu. Berarti yang benar apa? Ketika rasa sakit, Maryam itu Bu bersandar di pohon kurma. Itu kalau bahasa ibu-ibu sudah bukan 4. Nih, bukan itu. Saya tidak tahu ya, saya tidak kalami. Bukan 4 bersandar di bawah pohon kurma. Lanjut Pak, ayat 24. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Yes, Jibril turun menampakkan wajah sebagai seorang laki-laki yang tampan. Tidak banyak Pak manusia yang didatangi Jibril langsung, tidak banyak.
Muhammad Rasulullah di surah An-Najm 1 sampai 7 sampai 11 Jibril menampakkan diri. Ya, Ibrahim di surah Al-Zariyat didatangi ke rumahnya Ibrahim. Nabi Lut didatangi ke rumahnya. Surah Hud ayat 77 sampai 83. Termasuk Maryam. Di surah Maryam ayat 24 Jibril datang menghadap di depan Maryam. Pun ayat 25 yang paling penting. Ayat 25 yang paling penting. Lanjut. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Ya, Maryam diajari sama Jibril goyang. Bu, saya tanya, orang tuh kalau mau melahirkan guyang-guyu nopo person, guyang-guyu nopo kontraksi. Dan Maryam itu diajari sama Jibril goyang, tarik Pak, tarik ke arahmu. Itu berarti person untuk melahirkan Isa alaihissalam. Satu, yang kedua, maka nanti akan jatuh buah kurma yang masak. Di Al-Quran itu Pak dikatakan rutoban, betul nggih? Terakhir itu rutoban, kurma rutop Pak. Semerap kurma rutop. Ada yang dikatakan kurma kesuburan, itu kurma rutop, kurma rutop. Nah, hadirin sekalian, pada saat Maryam melahirkan, pohon kurma sedang berbuah, buahnya masak. Bu, Pak, perhatikan baik-baik. Tidak ada tanaman yang berbuah kecuali diawali dengan berbunga. Nah, tanaman itu kalau mau berbunga mesti harus disinari oleh matahari dengan intensitas cahaya yang tinggi. Artinya apa? Di musim itu, di saat itu sedang musim panas, bukan musim dingin, bukan salju. Mana ada di Nazaret pohon cemara itu, mana ada? Lahirnya Isa itu kan di Nazaret, mana ada? Yang namanya pohon cemara itu Pak adanya di hutan Tega, hutan pinus itu ada, dan itu di daerah yang memiliki musim 4, panas, gugur, semi, dingin atau dingin semi. Itu ada namanya pohon cemara. Di Arab mana ada pohon cemara? Setahu saya tidak ada. Itulah hadirin sekalian. Jadi saya ulangi sekali lagi, Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu ketika lahir atau Maryam ketika melahirkan di dekat pohon kurma. Loh sih banter. Di dekat pohon kurma, bukan pohon cemara. Dan di musim panas, bukan di musim dingin, apalagi musim salju. Itu Al-Quran. Itu terserah mereka. Ya, mereka berkeyakinan seperti itu, monggo. Dan sekarang perbedaan yang berapa? Berapa? Hati-hati, lupa itu merupakan bagian dari godaan setan yang terkutuk. Pak Bu, menurut saya ketika kita ngaji seperti ini, ada setan. Itu namanya wasnan. Saya ini hafal nama-nama setan. Ada hanzab. Hanzab itu mengganggu orang pada saat sholat. Ada wasnan. Itu tugasnya menaburkan tepung kepada muka orang yang sedang taklim seperti itu. Cek nopo Pak? Cek kan itu. Begitu ditaburi tepung Pak, biar orang ngantuk. Begitu MC mengatakan acara inti ceramah agama, langsung wasna itu membisiki ibu-ibu, membisiki bapak-bapak. Apa kata wasna? Golek sendengan. Wis oleh sendengan, selonjoran, lunggune isor iki pas angin. Dari wasna lapo buat tepung, iki masih gak diciprat tepung wis turu. Makanya hati-hati. Saya ini kalau ngaji sama ibu-ibu sering saya panggil bu, karena apa? Khawatir bablas. Wis oleh sendenan, oleh selonjoran, lunggune ngisor iki pas angin, gak ditaburi tepung ya wis ilang. Wonten Bu nggih, semangat nggih.
Perbedaan yang ketiga masalah bulan. Kalau tahun Masehi bulannya mulai Januari sampai Desember hafal. Kalau tahun Hijriah mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Sing mau nggih sudah panggil sudah. Perbedaan yang keempat masalah hari. Kalau Senin dengan Isnin itu memper Pak. Konsonan vokalnya mirip. Panggil Selasa itu mirip. Rabu dengan Arba'ah masih mirip. Kemis, Khomsah, Hamis masih mirip. Jumat dengan Jum'ah masih mirip. Sabtu dengan Sabat masih mirip. Nah, yang terakhir ini belas terakhir. Napa Bu? Ahad sama Minggu. Ayo, sing wae wong Islam sing. Berarti yang harus kita biasakan sebut yang mana? Mulai sekarang wallahi hadirin sekalian, ikhtiar memohon kepada Allah agar dimudahkan. Biasakan mengatakan ahad. Besok kita akan ditanya oleh Allah. Karena Rasulullah sudah mengingatkan, man tasabba bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka bagian dari kaum itu. Monggo silakan. Saya sudah menyampaikan. Menen-menen kita apa Gusti Allah. Kok si pajak minggu. Ya. Saya sudah diingatkan ya Allah sama Ustaz Ulfil. Kok si pajak saking minggu pangku Gusti Allah. Harus disampaikan. Saya sudah mengingatkan, Pak G. Karena apa? Besok ditanya. Islam itu jelas ahad. Saya ceritakan dulu sedikit. Saya ceritakan. Ini rada dawa nih Pak Usman. Berarti undangannya kayak ganti. Loh siapapun saya kritik, tidak ada masalah. Berhenti menggunakan undangan bahasa minggu, berhenti. Pakai ahad. Loh undangan ahad bagus Pak. Nah, jabatilah undangan Pak RT. Ini undangannya ketua takmir aja minggu Pak. Ahad. Ini Pak Usman ya. Saya ceritakan sejarahnya Bapak Ibu. Ya, itu berasal dari zaman Portugis. Portugis itu masuk ke Indonesia tahun 1511. Pak Nusel, selonjoran. Itu masuk bonajetan yang bermutu. Kalau ada bagus Pak. Sama orang itu kabar pasti. Ini kayak kiai itu mending ini. Tidak apa-apa. Nah, belok kayak menang ini. Ini kan jambungannya tak kurang atol. Ketok makan gede. Dan Pak Usman Munsewi, saya ini kan sering Munsewi kelilingan Pak kelilingan. Memang yang paling enak Ustaz itu Munsewi duduk di kursi ada meja. Itu paling enak. Dan dilihat dari belakang pun juga kelihatan. Oh Ustaz ini kayak Nabi Ahmad. Ibu-ibu ini kayak bisi-bisi. Gak ngenai ibu-ibu daftar. Oke, sampai mana tadi? Bugis. Ya. Diawali Bu jenengan kesuk sebutan nggih. Sampai Jatin kan ini? 12. Kalian dulu ngomong jam 10, jam 11 Israel. Tidak apa-apa. Santai Bu. Mudah-mudahan dapat ilmu. Saya ini majelis ilmu. Saya kalau ngaji kalau nggak pakai ilmu, saya itu berdosa. Kerajaan Islam terakhir di Spanyol namanya Kerajaan Granada tahun 1492. Dikalahkan oleh pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dibantu oleh dua kerajaan besar saat itu, Spanyol dan Portugis. Setelah itu tahun 1494
dibuatlah sebuah perjanjian namanya Perjanjian Tordesillas. Nanti silakan dibuka di buku Pak, Perjanjian Tordesillas. Saya baca buku Api Sejarah itu hatam. Terus dalam Perjanjian Tordesillas itu, ya salah satu isinya memberikan kewenangan kepada Portugis dan Spanyol untuk melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Ya, jadi Eropa itu Pak mulai dulu sudah menjajah. Ayo, yang jajah Indonesia itu apa ini? Siapa ini? Yang Jepang itu saya anggap disasar Jepang. Sini dulu. Belanda, Eropa. Undi Malay. Portugis di Eropa. Spanyol di Eropa. Prancis di Eropa. Inggris di Eropa. Semua itu Eropa. Saat itu Eropa sudah punya negara yang bagus, punya pasukan infanteri kavaleri sudah lengkap. Makanya mereka itu menjajah kemana-mana. Yang saya herankan, bapak-bapak lu kok cek senengnya delok sepak bola Liga Eropa lu kok cek senengnya Liga Eropa itu liganya para Jajah. nggak ngomong deh, saya nggak ngomong deh, ini kan yang ngomong. Ya, itu hadirin sekalian, sudah dengan Tordesillas itu akhirnya Pak Spanyol diberikan kemenangan ke Barat, maka masuklah Spanyol ke Amerika. Di Amerika mereka tidak dapat apa. Portugis masuk ke wilayah timur, India, Cina, termasuk Indonesia. Misinya 3G. Saya ini pun 4G. 5G ya, is 5G. Misinya 3G. 3G itu Bu artinya 3G. 3G. Yang pertama gold. Gold itu artinya emas. Mereka itu diberikan kewenangan oleh pihak kerajaan tadi yang bermarkas di Spanyol tadi Pak untuk mencari emas sebanyak-banyaknya. Dini ketemu rempah-rempah, wis gawon muli. Itu hadirin sekalian. Ya. Yang kedua namanya glory. Glory memperluas kekuasaan. Jenengan kalau ada toko roti namanya glory, pasti bukan miliknya Jamaah Nurul Islam. Nurul Islam. Tidak mungkin. Lu kok cek senengin. Padahal orang tuku Rahman, amanah, tuku roti, bener lah. Ini semangat Islam seperti itu. Terus mereka glory itu memperluas kekuasaan dengan cara apa? Mereka jajah, ekspansi kemana-mana, membawa senjata. Jangan menyalahkan kerajaan-kerajaan kita dulu Pak. Kerajaan itu kecil Pak. Paling-paling bulu balangnya pasukan paling Meksairo Jenderal Alfonso Pak dari Portugis datang ke Indonesia itu dengan ratusan kapal perang, sandar dan melawan. Itu hadirin sekalian. Nah begitu Spanyol di Amerika, nah oleh Popo 10 tahun berikutnya ya Spanyol masuk ke Indonesia 1522 masuk ke Indonesia Pak. Iri kerungu. Lah waktu itu Pak Belanda itu hanya kurir Pak, seperti JNE itu Pak, kurir Pak, yang membawa hasilnya Portugis ke mana ke Eropa. Lapor sama ratunya, Bu Ratu, ini Portugis kok enak sekali, ngambil rempah-rempah di Indonesia, gak ada perlawan loh, saya yang bawakan kok, saya kurirnya. Ya guys, ayo siap-siap. Ya, begitu itu 1596 Belanda masuk sampai 1942. Pokoknya total itu Pak 346 tahun. Dibulatkan jadi 3,5 abad. Kocek jahat. Ya kocek jahat, ya kocek goblok. Indonesia begitu banyaknya diambil pada namanya Belanda itu Pak. Tulisan Nederland itu dengan pulaunya lebih besar tulisannya Pak. Logo Indonesia jajah bisa 3,5 abad. Pun sudah. Misi yang ketiga gospel. Gospel itu Pak artinya Pak mengembalikan domba yang tersesat. Mengembalikan domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu sinten Pak? Ya, dulu kita. Sinten Pak? Loh jangan bilang kita termasuk aku lah. Yang namanya domba yang tersesat itu Bu,
orang di luar Kristiani. Kalau orang Islam mengatakan orang di luar Islam adalah kafir. Kafir itu artinya yang tertutup, yang tidak mengakui. Artinya tidak jelek. Kafir itu artinya tidak jelek. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazadid. Barang siapa bersyukur akan ditambah oleh Allah. Wa la in kafartum, siapa yang tidak mengakui, siapa yang menutupi, ingatlah azab itu sangat pedih. Dan jelek, Pak. Bahkan kata kafir itu diserap oleh bahasa Inggris jadi apa, Pak? Cover buku tuh, Pak. Sampul itu menyerap dari bahasa Arab kafir tadi itu jadi cover, penutup. Jadi seperti itu tidak jelek. Lu kono wis wedhus nyasar. Domba yang tersesat. Lalu mereka mendirikan tempat ibadah yang saat itu disebut dengan gereja. Hadirin sekalian, orang-orang itu masuk ke gereja 2 hari setelah umat Islam berkumpul di masjid. Umat Islam berkumpul di masjid hari apa? Jumat. Mereka masuk ke masjid itu di hari 2 hari setelahnya, hari Ahad. Waktu itu masih katanya hari Ahad. Berikutnya orang Islam itu kalau berdoa langsung Bapak bisa baca doa-doa ini. Robbi fili, Allahumma inni. Islam itu mengajarkan kalau berdoa langsung, tidak pakai perantara. Tapi orang Kristen itu kalau berdoa pakai perantara karena jamaatnya dianggap berdosa. Lalu orang itu ada orang yang berdiri di balik tirai itu, Pak. Pernah tahu ya, ada di ruangan kecil, Bapak saya banyak dosa, Bapak tolong ampuni saya, Bapak. Lah itu ada orang di balik tirai itu orang suci, itu namanya santo. Santo itu artinya orang suci. Lah orang Portugis yang pertama kali ada di balik tirai itu namanya Domingo, sehingga disebut dengan Santo Domingo. Akhirnya orang itu biasa mengatakan, saya mau bertemu dengan Domingo, karena kupingnya kuping KW2, jadinya apa? Domingo. Betul, Pak. Bu, non sewu, tempatnya bungkusnya surat itu apa, Bu? Itu, Pak, karena korban kuping KW2. Karena kita ini KW2 kupingnya, Pak. Amplop. Lele yang besar itu apa, Pak? Loh, jumbo. Mana ada bahasa Inggris jumbo? Jumbo ada. Tapi karena lidahnya dan kupingnya KW, Pak, non sewu, senapan yang ditaruh di bawah, ini kenapa, Pak? Loh, apa? Meriam. Jenengan cari di kampus, tidak ada meriam, Pak. Yang ada itu kanon atau cannon. Dari mana asalnya? Orang Portugis di atas kapal Portugis itu, Pak, meriam itu menghadap ke pinggir begini, Pak. Yang mendayung itu adalah pekerja-pekerja paksa dari Indonesia. Mereka melihat orang Islam itu kalau mengangkat pedang, Allahu Akbar. Lah orang Portugis kalau menyulut itu menyebut nama Tuhannya, Maria. Dilihat sama pendayung paksa. Cerita ke orang turun Islam, ikut jenenge Maria sampai sekarang. Jadi Maria, Bapak Ibu cari di kampus, tidak ada Maria, yang ada itu kapan? Sudah, hadirin sekalian, itu referensi yang pertama. Yang kedua, di awal tahun 1960-an, itu ada sebuah propaganda pembuatan kalender dijual murah, bahkan digratiskan dengan satu misi, menghilangkan kata ahad diganti dengan sampai sekarang lidah kita dalam kalender ini paling orang minggu. Kalau nurul Islam bikin kalender, jangan lagi mau menyebut kata mulai hari ini. Hadirin sekalian, janji mulai hari ini ikhtiarkan, niatkan, ikhtiarkan, biasakan dengan bahasa kita ahad, dan jangan menyebut lagi kata lu kok sih ngomong. Oke, itu hijrah kita yang pertama. Hijrah kita ini, Pak, bukan lagi ke Madinah, tapi merubah kebiasaan yang tidak Islami menjadi Islami. Walaupun itu sudah terbiasa kita sebutkan. Siapa, G? Aku tidak bisa nggak mana loh, nggak cara mamanya. Bu, siap, Bu, G? Menyebut kata ahad. Kalau
minggu Pak, tapi sepekan. Dua minggu itu berarti 2 pekan. 1 pekan kan 7 hari Pak. Biasakan mulai sekarang. Ya Bu nah, itu hijrah kita yang pertama. Hijrah yang kedua Bapak Ibu, kalau jenengan ada pengajian dan sebagainya, belilah roti di keluarga kita sendiri, di jamaah kita sendiri. Ya, jenengan kalau safar ke Jakarta atau mungkin umroh 9 hari, 12 hari, kepada siapa rumah jenengan dititipkan? Sinten Bu? Mosok yo sing toko apa niku? Glory. Aku gak ngomong loh ya. Masa di karyawan toko itu suruh jaga? Oh, padahal yang belonjo ya bawa troli sampai gak ketok. Kalau troli itu melaku dewi. Semakin banyaknya Pak, ratusan ribu belanja kepada mereka. Bareng kebengen kelingan yang baik entek, tuku autan ditawari sak renteng gak gelem, tuku sak saset. Saking terpaksa, Bu gak beli 1 renteng sak boten Bu, ini saking rokok tuku niku tutup. Tuku apa? Saking gak gelem tak belakang. Mene-mene nek tuku buka gak tuku nang kono. Hati tonggo Bu teriris. Ya Allah, tukune nang aku mek sak saset tok. Obat nyamuk iso dijodoh lingkaran sing paling jero disebut. Padahal nek safar ke Jakarta, anak sing cilik dititip nang tonggo, Ibu nun sewu saya mau umroh, titip keluarga yang tinggal, bukan ke toko-toko itu. Betul Bu? Mulai sekarang biasakan. Memang saya akui Bu, kadang-kadang tokonya orang Islam itu lelet, yo larang lelet, tumbas, sing golongan seperti tumbas. Berapa sih barang itu langsung ini. Tuku apa sih nak? Sing tuku ku gregeten. Barang nang tuku ni dhewe wis swalayan ono asine. Ya ibu belonjo, bapak nang ngarepe kasir gini delok sing jogo kasir. Pak, saya Pak, dengan kalau nemani ibu belanja Pak, digandeng Pak. Jangan diantar di parkir, nanti keluarnya dengan kaget Pak. Sak toko dituku kabeh. Digandeng Pak. Apalagi ke mall, ibu-ibu Pak kalau ke mall berangkatnya hanya beli kosmetik, pulangnya bawa LG 20 inch. Loh, kok digandeng? Ojo dicunto, ibu-ibu wis dicunlan mall. Waduh, wilang moro-moro wis gawa Grab sak mobil kebek. Sudah. Itu Bu referensi yang saya ketahui. Makanya sampai sekarang hilang di kalender umum kata Ahad itu hilang. Saya dulu Pak sering bikin kalender Pak, saya bagikan ke jemaah di masjid sekitar saya. Saya sampaikan, Pak, Bu, ngapunten nggih, tidak ada minggunya. Aduh, kami 6 dino Pak, belum tidak ada. 7 hari. Tapi kata minggunya sudah berganti menjadi hijrah kita sudah 2. Yang pertama meninggalkan kata minggu, diganti dengan ahad, sepekan, 2 pekan. Dan yang kedua, biasakan belanja pada orang sesama orang. Ya. Kalau larang, niatkan sedekah. Kalau mereka kaya, nanti akan kembali ke masjid berupa infak, kembali ke masjid berupa daging kurban. Betul kan? Jenengan tidak pernah mungkin disumbang kurban oleh toko-toko itu, tidak pernah. Ayo, dionong toko ini nyumbang kurban tidak ada, nyumbang infak tidak ada. Yang meramaikan masjid, yang membesarkan masjid itu mesti orang-orang sekitar kita yang sesama. Dan yang ke ini berapa Pak? Perbedaan yang keberapa? Ya, si 4 Pak ya. 12. Ya? Ada 12. Nah, ya sudah, yang keempat. Yang kelima, perbedaan yang kelima adalah berdasarkan cara perhitungannya. Kalau tahun Islam dihitung berdasarkan bulan mengelilingi bumi, ya, sehingga tahun Islam disebut dengan tahun Qomariyah. Komar itu bulan Pak, fisiknya bulan. Ada bulan itu juga namanya Syahrul Ramadan, itu bulan, tapi itu menerangkan waktu Pak.
waktu. Tapi kalau fisika bulan itu koma. Ya. Adapun tahun Masehi itu dihitung berdasarkan bumi mengelilingi matahari, sehingga disebut dengan tahun Syamsiah. Paham Bapak Ibu? Paham? Halo? Sampai paham. Perbedaan yang keenam, pergantian tanggal. Pak, tadi sore tanggal 21 Zulhijjah. Menjelang maghrib masih tanggal 21 Zulhijjah. Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu masuk tanggal 22 Zulhijjah. Hati-hati kalau bikin undangan. Kalau pengajian atau rapatnya setelah maghrib, setelah isya, maka ikut tanggal besoknya. Paham Pak Gih? Pak, Bu, Munsewu, masih ingat gak? Dulu mana tarawih dengan puasanya? Ayo, dulu mana tarawih dengan puasanya? Hari pertama tarawih kita belum puasa, puasanya masih besok. Tapi malam itu kita sudah tarawih, sudah darusan. Karena apa? Malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Paham apa bukan? Paham Gih? Dan hati-hati kalau bikin undangan. Kalau acaranya itu setelah maghrib atau setelah isya, maka tanggal Islamnya harus ikut tanggal besok. Ikut. Adapun tahun Masehi itu pergantian tanggalnya nanti jam 12 malam. Sekarang tanggal 9 Juli, nanti jam 12 malam lebih 1 detik itu masuk tanggal 10 Juli. Paham Pak Gih? Belum saya. Banyak yang belum paham, terutama pergantian tanggal Zulhijjah. Pun sekarang ini paham ya? Yang terakhir, perbedaan yang terakhir, 1 tahun ada berapa hari? Itu kalendernya orang kafir. 365 hari itu tahun Masehi. Tahun Hijriah itu Pak 1 tahun 354. Tetap tidak berubah 354. Paham Bapak Ibu? Adapun tahun Masehi itu bisa 365, bisa 366. Tahun Islam itu Pak 1 bulan tidak ada yang berumur 28. Saya ulangi ya, tidak ada yang berumur 28. Dan juga tidak ada yang berumur 31. Umurnya itu hanya 29 dan 30. 1 tahunnya 354. Jenengan kalau pernah baca buku 354 kebiasaan Rasul, itu berarti mengambil jumlah hari pada tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi ada yang 28 seperti Februari, ada yang 29, 30, 31. Totalnya 1 tahun 365, kecuali kalau tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu arti tahun yang habis dibagi 4. Contoh 2020, contoh lain 2024. Besok ini 2024, jumlah harinya 366. Sehingga selisih antara tahun Islam dengan tahun Masehi itu bisa 11 hari, bisa 12 hari. Kalau tahun ini Idul Kurbannya 28 Juli, insya Allah tahun depan 16 Juli. Karena tahun depan itu tahun bisa selisihnya 12 hari. Pun sudah boleh? Ya, sudah ada berapa perbedaan? 7 perbedaan. Saya mohon dilanjutkan Pak sekarang Pak. Surah At-Taubah yang tadi dibaca. Soalnya Surah At-Taubah ayat 36. Ya, surah yang ke-9 ayat 36. Dibaca Pak. Menurut saya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan 4 itu. Ya. Dan perangilah kaum muslimin. Cekap. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Betul nggih 12 ini mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Lalu ada di antaranya arba'atun hurum, 4 bulan haram. 4 bulan haram itu Pak bukan berarti jelek. Di Mekah itu Pak wonten masjid namanya Masjid Al-Haram. Biasa kita sebut dengan apa? Masjidil Haram. Itu bukan berarti haram itu jelek. Artinya apa? Saking mulianya masjid itu, kita tidak boleh melakukan kemaksiatan sedikit apapun kalau sudah berada di lingkungan masjid. Lah ini ada 4 bulan haram, arba'atul hurum, 4 bulan haram. Di Al-Quran tidak disebutkan apa nama 4 bulan itu. Di hadis pun juga tidak disebutkan. Rasul hanya mengatakan yang 3 beriringan. Saya ulangi, yang 3 beriringan tanpa disebut bulan itu apa. Dan yang 1 berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban itu apa? Rajab, bulan yang ke-7. Adapun yang 3 beriringan itu Dzulqa'dah, bulan ke-11, Dzulhijjah, bulan yang ke-12, dan Muharram, bulan yang pertama. Sehingga yang dikatakan bulan haram itu di pesantren itu Pak biasa disebut dengan Muradul-dul. Muradul-dul. Mu haram, ra jab, dul qa'dah, dul hijjah. Bulan pertama, ke-7, ke-11, 12. Sekarang kita berada di bulan yang ke-12. Insya Allah 19 Juli nanti kita masuk pada bulan Muharram. Bu, masih adakah di gelombang sama? Bu, ya. Yang namanya Muharram itu 1 bulan. Itu Pak ada 1 tanggal yang paling istimewa. Tanggal berapa? Tanggal 10. 10 Muharram itu tanggal yang paling istimewa dari 1 bulan Muharram. Saya ceritakan sedikit. Perhatikan Bu, tidak usah ditulis, ditulis ini cepat saja. Di tanggal 10 Muharram, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima oleh Allah, dipertemukan dengan Hawa di Jabal Rahmah. Yang kedua, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir yang besar sampai perahunya berlabuh di bukit namanya Bukit Zudi. Itu pun tanggal 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar tidak mempan. Allah berfirman, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan menepukkan tongkatnya ke Laut Merah sampai Fir'aun tenggelam. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan pun dan yang dipertemukan kembali oleh Allah dengan umatnya. Itu pun pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu tanggal yang istimewa. Sampai istimewanya sampai Rasul mensyariatkan kepada kita agar di tanggal 10 Muharram kita berpuasa. 10 itu Pak bahasa Arabnya apa? Asyarah, Asyura yang akhirnya menjadi apa ucapan? Suro. Bulan Muharram disebut dengan bulan Suro. Sebenarnya Suro itu hanya mewakili 1 tanggal, tapi akhirnya Pak mewakili 1 bulan. Itu Pak, saking istimewanya. Lah terus nopo orang Jawa atau siapapun kok salah? Apa katanya? Ya, bulan Suro, bulan Medeni, bulan wayahe nopo Pak? Nekum mumbah ris sitim ditokno jumbah bek kembang 7 rupa. Setelah diumbah dibacakan mantra-mantra, insun amat kaji albun asmani gusti kamu baik dimatu aja diusi dan biang tak biang pas udan gerimis.
Apa maneh sinten busin tak terima. Apa maneh pusaka ora kanthi long tetel tak pidato kanthi. Itu namanya ajadis makan pil. Hati-hati. Bukan itu. Ya, akhirnya apa? Mereka mengatakan di bulan Suro jangan menikahkan anak di bulan Suro. Betul kan Bu? Masyarakat banyak kan berpendapat seperti itu. Non sewu. Jenengan sudah ngaji malam hari ini, belum tentu bisa mengeluarkan mindset itu. Belum tentu bisa mengeluarkan dari otak kita ini. Karena Pak sudah mendarah daging. Lah jenengan ngaji kalau masih seperti itulah percuma. Keluarkan hijrah kita yang ketiga itu Pak. Rubah mindset. Jangan nikahkan anak di bulan Suro, jangan menghitankan anak di bulan Suro, jangan pindah rumah di bulan Suro, jangan mau gajinya dinaikkan di bulan Suro. Iya tak? Jangan mau terima bonus dari perusahaan di bulan Suro. Oh, naik kisah gimana ini? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jelek. Betul nggak? Siap perbuatan? Siap nggak? Hijrah kita ada 3 malam hari ini. Ya, yang pertama membiasakan menyebut kata ahad. Yang kedua, ya apa tadi? Biasakan berniaga dengan sesama Muslim. Yang ketiga, rubah mindset kita. Bulan haram, bulan Suro itu termasuk arba'atul hurum, termasuk 4 bulan yang mulia dalam surah At-Taubah ayat At-Taubah ayat 36. Lu kok bisa mengatakan bulan jelek? Beri contoh masyarakat Bu, nikahkan anak kita di bulan Suro. Enggak apa-apa, nek wis ono calone. Dan gak ono masuk lu buku ade ijenan. Dibagi. Wah, aku timbang anakku gak ono kalau aku aja tak budal bulan Suro. Ya. Kalau perlu hitankan anak kita di bulan Suro, syukuran di bulan Suro, tidak ada masalah, tunjukkan kepada masyarakat. Ya, masyarakat Jawa masih kuat sekali itu. Betul Bu G? Memang benar, Bapak Ibu, memang benar. Di tanggal 10 Muharram itu ada sebuah kejadian yang memilukan. Cucunya Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib, bahkan dengan 27 keluarganya Nabi itu Pak, hari itu meninggal 27, termasuk anaknya Husain, anaknya Hasan itu meninggal, termasuk Husain itu dipenggal kepala sampai putus, sampai gelundung hanya karena fitnah. Itu pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Sehingga orang-orang Syiah itu memperingati hari itu dengan hari duka cita, Aidul Qadar. Nanti silakan dibuka di YouTube Aidul Qadar. Orang Syiah. Maka muncul kebiasaan mereka memukul-mukul kepalanya dengan pedang. Mereka itu sambil jingkrak begini Pak, sambil mukul dengan pedang. Lantai itu Pak sampai berwarna merah. Anak kecil yang masih digendongan ibunya dipukul dengan pisau ini Pak, sampai berdarah-darah. Itu cara mereka mengenang meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita menyakiti tubuh kita sendiri. Ya, walaupun mereka memperingati, kita tidak usah ikut itu. Kita bukan Syiah. Terbagi, sehingga hadirin sekalian, untuk masuk pada bulan Muharram nanti, untuk masuk pada tahun baru Islam ini, kita tidak perlu pakai trompet seperti orang Yahudi. Kita tidak perlu bakar-bakar kembang api seperti orang Majusi. Kita pun juga tidak perlu membunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Tunjukkan kepada dunia Islam itu cantik. Kita tunjukkan bahwa kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah. Mudah-mudahan hadirin sekalian, usaha kita, ikhtiar kita untuk hijrah. Dulu Rasul untuk hijrah ke Madinah, keluarganya ditinggal. Saya baca di buku sirah itu anak-anaknya Rasul, Zainab itu masih di Mekah, ditinggal oleh Rasul ke Madinah. Yang namanya Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya, ditinggal semua kekayaannya, pergi ke Madinah demi hijrah bersama dengan Rasulullah. Lah kita tidak perlu ke Madinah, cukup membiasakan sesuatu yang baru, yang Islami. Betul Bu? Insyaallah ikhtiar kita berbuah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin itu Bapak Ibu, aku timbang mumpung belum dirasani.
Mudah-mudahan ini manfaat dan bisa menambah ilmu, menambah keimanan kita, dan mudah-mudahan impian kita, Budi, sekali lagi ajak keluarga kita untuk masuk ke masjid, ramaikan masjid. Kalau jenengan melihat masjid sepi harus nangis, karena apa? Ini rumah Allah. Siapa yang memakmurkan masjid akan diangkat sebagai ahlullah. Ajak keluarga, kalau perlu, pokoknya orang yang masuk masjid. Ini saya ini wonten apa Pak? Kuwi nopo-nopo. Pokoknya manjakan, soalnya ini manjakan orang yang ke masjid. Saya setuju Pak, manjakan, buatlah orang itu senang ke masjid. Kalau sudah di masjid itu ada minumannya, itulah bagus, ada termosnya, ada kopinya, orang senang ke masjid. Jangan dirasani nama masjid yang ngopi kok. Jangan biarkan saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nama masjid teh ngopi, supaya sholat melayu, biarkan saja, biarkan saja. Oke, cekap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.